Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Kita jumpa kembali bersama Abah Junedi Sahid, penyuluh pertanian swadaya Kabupaten Situbondo. Terima kasih kepada sahabat tani yang telah bergabung bersama channel Abah Junedi Sahid, dan juga sahabat-sahabat tani yang baru bergabung bersama channel Abah Junedi Sahid. Saya doakan semoga apa yang menjadi cita-citanya segera terkabulkan, dan apa yang menjadi usahanya dijadikan rezeki yang melimpah serta barokah. Sahabat tani, dalam kita berbudidaya, menanam tanaman, baik itu tanaman padi, tanaman hortikultura, ataupun tanaman palawija, kita tidak boleh panik, terutama ketika menghadapi hama penyakit yang sudah memuncak. Kita tidak boleh panik dengan adanya serangan seperti itu. Karena ketika hati kita panik, itu tidak akan, pikiran kita ini tidak akan jernih untuk melakukan perlakuan. Misalnya ketika sahabat-sahabat tani sudah mempunyai resep, karena telah belajar di beberapa media sosial, baik itu di Facebook ataupun di YouTube, tentunya sahabat-sahabat tani sudah mempelajari bagaimana cara membuat pestisida nabati dan juga fungisida nabati. Sehingga kalau pikiran kita itu tidak tenang, apalagi panik, itu tidak akan tenang untuk melakukan, bahkan bisa lupa dengan apa yang menjadi pelajaran kita. Nah, inilah pentingnya bagaimana kita sebagai petani ini dituntut untuk merasa pikiran ini tenang, hati kita itu tenang, sehingga ketika kita berpikir untuk melakukan sesuatu, baik melakukan penyemprotan atau pencegahan hama penyakit, itu akan terlaksana dengan baik. Nomor 2, kita tidak boleh hanya duduk-duduk di rumah, hanya mengamati dari kabar dari, katakanlah dari pekerja kita. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai petani. Karena kita sebagai petani dituntut untuk selalu mengamati tanaman. Tidak hanya berjalan di pematang sawah, tapi kita harus terjun ke lapangan, artinya mengamati langsung apa yang menjadi kendala kita di lapangan. Entah itu melihat seperti gulma tanaman, apakah perlu disiangi. Inilah pentingnya kita sebagai petani harus selalu mengamati di lapangan. Nomor 3, kalau kita tidak selalu mengamati ke lapangan, kita tidak akan menemukan apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi serangan, entah itu penyakit ataupun hama, sehingga inilah yang sering petani kedodoran. Sering petani kedodoran ketika lama tidak pergi ke sawah, tidak mengamati langsung apa yang menjadi kendala dari tanamannya itu sendiri. Inilah pentingnya bagaimana kita selalu mengamati di lapangan. Bahkan kalau kita ingat dengan perkataan kakek kita dulu, biasanya kalau di daerah saya ini, kakek-kakek kita dulu itu sering mengatakan, "Cong, kamu kalau bangun tidur, jangan sekali-kali pipis di rumahmu atau di toiletmu, tapi pipislah di pinggir sawahmu." Nah, inilah sebenarnya itu kata-kata kiasan. Artinya kita dituntut tiap pagi, kita dituntut untuk pergi ke sawah, mengamati tanaman kita. Kalau kita tidak mengamati ke sawah kita, nanti misalnya ada serangan hama ataupun penyakit, itu kan tidak tahu. Sehingga kakek kita dulu itu mengkiaskan, kalau mau pipis jangan pipis di rumahmu atau di toiletmu, tapi pipislah di pinggir sawahmu.
Bayangkan, bangun tidur pagi, tidak boleh pipis di rumah, tapi disuruh pipis di sawah. Ini kan sebenarnya kata-kata kiasan, agar kita sebagai petani selalu tiap pagi itu pergi ke sawah untuk mengamati sawah kita. Apakah tanaman kita bagus, ataupun tanaman kita terserang hama. Inilah yang dimaksud oleh kata-kata kakek kita dulu. Sahabat tani, dalam kita berusaha, di dalam bertani, ini juga tidak lupa harus membuat hati ini tenang. Jangan membuat panik karena gara-gara tanaman kita ini diserang oleh hama ataupun penyakit. Tenang saja, yang penting kita usaha yang benar dengan cara kita belajar melalui seperti media sosial seperti ini, baik itu pada senior-senior yang lain. Kalau sudah belajar dan kita melakukan apa yang kita pelajari, misalnya membuat pestisida nabati untuk penanggulangan hama ataupun penanggulangan penyakit seperti jamur fusarium, jamur antraknosa, itu jangan sekali-sekali kita merasa panik dengan apa yang menjadi serangan itu. Kalau kita tilik dari apa yang kita lakukan, sebenarnya di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak mungkin semulus apa yang kita inginkan. Tentunya kendala-kendala itu pasti akan ada. Katakanlah seperti jamur fusarium, jamur antraknosa, patek dan semacamnya, itu memang pasti akan ada di dalam budidaya kita, artinya menyerang tanaman kita. Karena itu memang suatu penciptaan dari Tuhan kita. Tentunya ini menciptakan penyakit dan juga obatnya. Penyakitnya ini dan obatnya ini. Nah, inilah yang saya maksud, kita sebagai petani tidak perlu panik dengan apa yang kita alami. Contoh seperti yang dilakukan ini, ketika apa yang diaplikasikan seperti VUCA untuk penanggulangan serangan penyakit, penjelasannya sudah masuk akal secara ilmiah. Tidak sekedar kepercayaan, seperti kandungan kalsium, pH-nya di atas 10, dikombinasikan dengan kandungan sitrum pada jeruk purut, sehingga membantu melarutkan kapur terhadap air, dan membantu penyerapannya terhadap tanaman, dan menyembuhkan penyakit. Setelah beberapa hari kemudian, ketika menunggu hasilnya, ada yang sembuh, ada pula yang tidak ngefek, masih belum sembuh. Nah, bagi sahabat tani, tanamannya yang sudah sembuh dari penyakitnya, tentunya dia akan gembira. Akan tetapi, bagi sahabat tani yang tanamannya belum sembuh, harus mencari tahu apa dan di mana letak kesalahannya. Seperti pH tanah rendah di bawah 5, gulma tanaman yang belum disiangi, atau lahannya sahabat tani dikelilingi tanaman yang terserang penyakit menular lewat saluran air irigasi misalnya. Tentu hal semacam itu akan menghambat proses penyembuhan yang dilakukan oleh sahabat tani. Disinilah sahabat tani harus sabar menghadapinya, berserah diri terhadap Tuhannya. Di samping itu, kita ikhtiar berusaha dan berdoa. Cukup sekian dulu dari kami. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.